Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Terkait dugaan penistaan agama, akhirnya istri dari Yai Mim telah diperiksa oleh pihak kepolisian teman-teman. Dan terkuak fakta-fakta menarik terkait dikabarkannya ada beberapa barang berharga Yai Mim yang ternyata ikut hilang diduga dijarah oleh pihak Sahara teman-teman. Ini dia videonya. Diperiksa 2 jam penuh oleh polisi, istri Yai Mim akhirnya buka suara soal dugaan penistaan agama yang kini menyita perhatian publik. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan fakta-fakta terbaru dari Kuak Fakta. Menurut laporan Kompas dan kumparan Roshida Fari, istri dari Yai Mim atau Imam Muslimin, datang ke Polresta Malang Kota sebagai pelapor dalam kasus pembakaran sajadah miliknya. Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 2 jam dengan 24 pertanyaan yang diajukan penyidik. Roshida mengaku sajadah yang terbakar bukan barang biasa. Nilainya disebut mencapai sekitar 9.000 rial atau setara hampir 30 juta rupiah. Selain itu, ia juga melaporkan kehilangan 4 jam tangan, 2 tasbih, dan emas berat 210 gram. Kasus ini berawal dari dugaan perusakan dan pembakaran barang-barang pribadi yang kemudian berkembang menjadi laporan penistaan agama. Polisi menyatakan akan memproses laporan dari kedua pihak secara profesional dan terbuka. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi balik kasus ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan video ini biar makin banyak orang tahu fakta sebenarnya. Nah itu ya teman-teman ya, selain sajadah yang nilainya dikabarkan mencapai 30 juta milik Yaimim yang dibakar, ternyata ada barang-barang lain juga yang ikut hilang dari rumah Yaimim teman-teman. Termasuk adalah emas 210 gram, dan ada juga 4 buah jam tangan teman-teman. Dan ada juga 2 buah tasbih yang ikut hilang dari rumah Yaimim teman-teman. Diduga dijarah oleh pihak Sahara. Dan lebih lanjut, ada salah satu akun TikTok ya bernama Bocah Tua Cabul, di mana dalam akun TikTok tersebut mengunggah video-video yang seakan menjelek-jelekan Yai Mim teman-teman. Nah, ini dia videonya. Guys, ini seru ini guys. Surat terbuka untuk akun Pak Yaimim dan Bu Ros beserta pendukung-pendukungnya. Ini loh, tak kasih info ada akun atas nama Bocah Tua Cabul. Kalian tahu isinya? Dari PP-nya aja, itu PP-nya Pak Yaimim lagi menengguk Amer, seperti Amer lah ya. Dan postingan-postingan itu banyak yang menjelek-jelekin Yaimim. Sampai bilang matane Yai pisangmu ireng, mambu. Ada video yang lagi Bu Ros di luar rumah tanpa pakai kerudung. Dan bahkan ada video yang di situ bilang foto Buros video Buros sudah tersebar seantero Malang katanya. Dan ada lagi Buros lagi milih-milih komer yang videoin Pak Yai. Pokoknya semua tentang bocah tua cabul yang isinya Pak Yai Mim itu ada di situ. Aku cuma mau ngasih tahu untuk Pak Yai Mim, Buros beserta pendukungnya. Barangkali nggak tahu ke akun itu. Silakan kalau dia memang salah, kalau dia buat fitnah penjarakan biar nggak tuman. Atau jangan-jangan kalian tahu, cuman kalian nggak bisa counter ke dia, makanya kalian diemin. Nah ini ya mungkin teman-teman ya, terkait video yang dikatakan kalau Pak Yaimim memilih-milih Homer ya teman-teman ya. Homer untuk dibeli teman-teman. Ini dia mungkin yang dimaksud video saat Yaimim memilih Homer tersebut teman-teman. Ini dia videonya. Yang mana, Pak? Ini premium tadi dimulai dari 1 juta sampai 10 juta. Yang 10 juta yang mana? Ini di Chateligai Pomerol itu dari Prancis. Coba lihat 10 juta itu kayak apa sih? Lu nggak apa-apa Boleh beli. kok kalau mau lihat. Sekali-kali belilah, jangan nggak boleh. Jangan nggak boleh. Bentar ya. Kalau ternyata beli kan boleh. Cuman itu rasanya dia lebih ke asem. Asem. Iya, dan emang buat cocok yang suka yang kurang manis sih, Pak. Model bukanya Itu dia pakai wine opener, pakai kok busa gitu, gabus. Gitu. Oh. Oh, iya, maaf. Seandainya setelah itu habis, botolnya bisa dipakai. Oh, bisa untuk Artinya dicuci karena atau apapun itu. oke. Di situ aja yang 300.000 ya. Mas, ada nggak botol kosong ini? Oh, kalau untuk botol kosong kita nggak ada, Pak. Ada ya? Iya. Biasanya di pembeli. Iya, biasanya. Oke. Dia 369.000 ya. Ini berapa ya? Ya. Harganya? Ini aku Itu Wine juga. ya ini wine juga, ini dari Australia. Kalau ini white wine, Kak, ini kurang nggak cocok lah buat yang suka manis gitu. Berapa persen? Ini alkoholnya tuh kalau rata-rata alkohol kalau wine itu di bawah 15%, Kak. Nah itu ya teman-teman ya, mungkin yang diduga saat Yaimim memilih-milih Homer ya.
dan juga membeli Homer tersebut, teman-teman. Nah, saya ini tidak tahu ya, apakah video ini ada mungkin alasan-alasan lain di baliknya atau tidak ada, teman-teman. Dan lebih lanjut, hal ini ternyata sempat dibahas oleh RT dan RW Yaimim, yang menyebut kalau Yaimim ini ternyata suka minum minuman keras di tempat umum, teman-teman. Ini dia pernyataan dari RT dan RW Yaimim tersebut, teman-teman. Tertuang di dalam rapat keluhan-keluhan itu termasuk seorang pendidik tidak pantas untuk menunjukkan minum-minuman keras di tempat umum, juga menunjukkan auratnya. Nah, maka di suatu warga pun memberikan aspirasi, sehingga di situ terjadilah penolakan warga untuk menerima yang bersangkutan pindah ke lingkungan kami. Jadi tujuan kami di sini hanya melindungi warga yang selama ini kondusif, tapi dengan kehadiran yang bersangkutan dalam kurun waktu bulan Juli sampai dengan September ini kok terjadi kegaduhan. Itu yang tidak diinginkan warga. Warga inginnya lingkungan tetap kondusif, tetap rukun, dan itu memang selama ini sudah terjadi di lingkungan kami. Nah itu ya teman-teman ya, pernyataan dari RT dan RW Yaimim teman-teman. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah hal ini benar adanya atau mungkin ada alasan lain di balik hal tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan lebih lanjut ada video perdebatan ya antara kubu Sahara yang membela dan bersikukuh ya kalau Sahara ini tidak menendang Yaimim teman-teman. Padahal sudah kita lihat jelas-jelas dalam video yang beredar sebelumnya kalau sempat ada video di mana Sahara menendang Yaimim teman-teman. Ini dia perdebatannya teman-teman. Nih, aku mau nanya, masalah tadi di room sebelah Mbak ada ngomong kalau si Sarah itu nggak ada nendang-nendang Yaimin, benar kan? Kok harus perjelas dulu nih? Berjelas apa? Perjelas dulu penjelasanku tadi di mana bagaimana kau nangkap. Aku karena kebiasaan orang-orang tuh motong-motong dan tidak menyeluruh nyimaknya. Bukan nyimak, aku nyimak dari awal dari room sebelah karena udah heboh. Boleh tak aku ulangi jawabanku tadi biar yang orang-orang denger nih nggak salah memahami. Nggak usah. Aku mau nanya nanti. Tadi kan sebelumnya ngomong kalau Yaimin itu Sarah nggak ada nendang Yaimin. Sementara di room ini tadi Mbak ngomong apa? Kalau masalah nendang-nendang Yaimin, saya tidak membenarkan Sarah. Berarti memang ada tindakan tendang-tendang itu kan? Nah, inilah nih. Jadi ya di live tadi ya kan ya. Kalau bahasa nendang kalian itu mau nggak kena pun kalian sebut nendang kan? Konsep kalian kan begitu kan? Mbak, nendang itu bisa jadi kan nendang itu kan ada apa namanya itu ya? Perlakuannya apa kaki itu. Walaupun kena nggak kena, bisa jadi kan si korban bisa ngelak atau ndaknya. Tapi kan tetap nendang. Konsep nendang itu ya dalam KBBI nendang itu kena fisik. Aku nendang tri. Berarti kakiku atau tanganku ya kan ya kakiku tuh kena fisik kau. Itu nendang. Nah artinya maksudnya kan Sarah waktu itu pernah ya dia live lah. Kayaknya kalau nggak salah yang bareng aku juga tuh. Ditanya, kok nendang ya Mim? Enggak, aku nendang. Nah, kenapa dia jawab enggak nendang? Karena memang definisi nendang itu, kaki kau nendang ya Mim. Definisi nendang itu ketika kena fisiknya. Nah, kenapa dia jawab enggak tuh karena itu. Nendang itu kan kalau dalam definisi nendang, yang dilakukan Sarah itu udah nendang. Tapi terlepas kena atau enggak kena, itu beda. Gini loh, kalau bahasa Sahara nendang, Sahara nendang Yaimim. Sahara sebagai subjek, Yaimim sebagai objek. Definisi nendang itu ada sentuhan, ada kena. Kalau konsepnya seperti itu enggak. Tapi kalau konsep kalian itu nendang walaupun kakinya kena angin, kena apa namanya? Kena kursi yang dipegang Yaimim, ya itu betul. Betul kan nendang kan? Iya. Tapi kan definisi nendang dalam KBBI ini kan ada subjek yang mengenai objek, gitu loh. Makanya kita ikuti konsep nendangnya, konsep nendang mana dulu nih? Biar gue jawabnya enggak dan tidaknya ini enggak ngelantur kalian ngenaknya. Tadi kamu ngomongnya kalau Sarah tuh enggak ada nendang.
nggak ada nendang. Ya memang nggak ada Sementara nendang. Nendang dengan eh definisi aku ya. Kalau nendang yang aku sampaikan tadi itu dalam definisi kalian. Nendang yang kena angin, yang kena apa namanya, yang kena kursi. berarti kalau nendang kena kursi itu bukan nendang. Ya definisi kalau di pendekatannya menggunakan definisi nendang ya enggak. Tapi kalau Dari mana pendekatannya dia? kakinya lah kok cek lah ini KBBI. Nendang itu kan tadi kamu ngomong kalau nendang itu kan kena atau nggak kena objek. Sementara dia Oh, nendang bukan kursi. kena objek. Kena. Kalau definisi KBBI itu harus kena objek. Cuman kan kalian Kursi itu itu kursi dia nendang kursi yang pegang Imin. nah, Sahara menendang Yaimim. Berarti harus kenanya Yaimim atau kursi? Tapi kan karena ada kursi bisa jadi Ya kan. tak bisa. Dia arahnya kemana dulu? Kalau diartikan Sahara nendang kursi yang dipegang oleh Yaimim betul. Tapi kalau diartikan Sahara nendang Yaimim tidak betul. Tapi kalau kalimatnya Sahara menendang kursi yang dipegang Yaimim itu betul. Dan itu berbeda loh Ya. pemaknaannya. Udah, terserah kalau masalah itu. Loh, Satu bukan lagi, terserah. tadi saya dengar masalah kilaf. Masalah Sahara kilaf ini. Definisi kilaf itu apa? Coba tanya. Hah? Hilaf? Kan ada ngomong. Di luar dari Iya. kontrolnya dia, di luar dari kontrolnya dia. Oke. Saking Oke. emosinya, saking Bentar, marahnya. Oke, kilaf itu di luar kontrol. Tapi kalau dilakukan berulang-ulang dan setiap hari bisa jadi 3 kali sehari, apa itu di luar kontrol? Ya memang dia lagi dalam keadaan diprovokasinya setiap hari. Ini dia bermasalah sampai sama orang sampai sebegininya. Makanya aku bilang hilaf, karena dia tidak pernah punya riwayat bermasalah sama orang sampai sebegininya. Itu kata kamu. Sementara kan ada apanya historinya. Dia tinggal sebelumnya gimana, warga sebelumnya. Dia tak pernah bermasalah sampai sebegininya. Bolehlah tanya warganya, warga di situ apakah dia pernah sampai memvideokan, memviralkan. Dengar dulu. Dia tidak pernah bermasalah sampai sebegininya. Berarti dia ada masalah. Tapi yang sebelum itu orang itu nggak mau melawan. Yang di sini dia Siapa? ketemu ya Imin yang mau melawan. Makanya Siapa seperti orang ini. itu? Kalau masalah siapa kita nggak tahu. Pokoknya ada itulah, videonya. berarti kan kok Dan asumsi. klarifikasi. Bukan asumsi, tapi ada Lah, videonya. Asumsi, Satu lagi video saya mana? nanya. Satu lagi saya nanya. Kamu tadi ngomong kalau warga di situ kompak semuanya nggak suka dengan Yamin makanya mengusir. Apa bisa omong itu dipegang? Kalau itu memang warga di situ yang melakukan Yang pengusiran bertanda tanpa ada tangan. Yang bertanda tangan. bisa dijamin. Ya silakan kau cek. Oke, aku bukan mengecek karena aku bukan di situ, tapi kita kan bisa melihat dari video atau dari saksi lain. Sementara ada dari warga sekitar ngomong, warga asli situ mengatakan kalau tanda tangan itu Warga asli bukan awalnya mana? Siapa? bukan Itu masalah dedeknya dia untuk yang pengusiran Yaimin. Ada kan bukan masalah Yaimin tapi kamu tanda kena tangan DSK. masalah apa? Kamu kena DSK, Bukan masalah Tri. DFK. Kamu nggak usah ngiringin DFK sedikit-sedikit DFK bukan Itu DSK. Karena yang ngomong itu, pertama dia tidak tinggal di situ. Yang kedua, tanda tangan itu mereka sadar tujuannya untuk apa. Dan kamu bisa, kalau kamu tidak percaya aku, kok bisa suruh orang konfirmasi ke satu-satu orang yang bertanda tangan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Ya memang begitu. Kan bilang sama orang yang ngomong itu, ya kan? Bilang sama orang yang ngomong itu, silahkan konfirmasi ke setiap orang yang tanda tangan. Nah itu teman-teman ya, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat video-video tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.